Kalau berbicara rumah susun ini, yang saya dapatkan info dari warga sekitar, tempat ini katanya awalnya sebuah pemakaman atau kuburan. Lalu dibangun pasar tradisional dan tidak lama kemudian dibangun rumah susun ini. Dan orang-orang meninggalkan rumah susun ini karena sempat terjadi kebakaran dan gempa bumi yang mengakibatkan mereka satu persatu pindah dari rumah susun ini. Seperti kita pemirsa, ini merupakan kamar-kamar dari rumah susun. Temboknya memang berwarna-warni, ada yang oranye, ada yang hijau, dan sepertinya bentuknya semua sama persis dengan balkon di bagian luar. Saya akan mencoba ke bagian balkon. Saat saya pertama kali masuk ke ruangan ini, suasananya langsung berbeda, pemirsa. Seketika hening, saya tidak bisa mendengar suara-suara dari jalan di bagian luar. Dan ini merupakan balkon atau halaman dari rumah susun ini. Saya tidak tahu pasti jumlah kamar di tempat ini, karena saat saya ingin mengeksplorasi tempat ini, warga juga terlihat tidak peduli dan cuma bilang ke saya jangan teriak-teriak karena di sini banyak sekali terjadi kesurupan. Sering dijadikan tempat uji nyali oleh warga atau orang-orang dari luar kota. Makanya pada saat saya masuk, warga juga mengizinkan saja asal jangan berisik dan mengganggu ketenangan warga. Memang tempat ini benar-benar ditinggalkan oleh, katanya ini dibangun oleh Pemda. Saya merasa merinding sekarang mau bisa di sini. Saya mendengar suara di bagian atas tadi. Sepertinya itu binatang kayaknya. Saya tidak ingin berlama-lama di toilet ini karena perasaan saya sangat tidak enak di sini. Setelah tim konon katanya merasa merinding dengan keadaan lantai pertama rusun Kulalet, tim pun bergegas menuju lantai kedua yang konon lebih menyeramkan. Ya pemirsa, itu merupakan lantai pertama. Saya akan mencoba naik ke atas lagi. Suasananya benar-benar nggak enak pemirsa di sini. Saya rasanya tidak ingin berlama-lama di sini. Dan kabarnya ada kita lihat pemirsa, Perda tahun 1995. Memang sepertinya rumah susun ini katanya sudah dibangun dari tahun 1980. Saya merasakan berat di bagian punggung sekarang pemirsa. Berat sekali punggung saya. Nah, di sini masih ada pintu pemirsa. Berbeda dengan di lantai bawah. Sangat aneh sekali pemirsa tempat ini. Pintunya juga sudah rusak pemirsa. Banyak sekali puing-puing. Setiap lantai saya perhatikan ada toilet dan mungkin ini tempat cuci piring atau apa gimana pemirsa. Di sini masih ada karpet. Seolah-olah tempat ini ditinggalkan cepat-cepat oleh pemiliknya karena masih banyak perabotan-perabotan yang ditinggal. Benar-benar nggak enak pemirsa perasaan saya di sini. Tidak heran bahwa tempat ini sering dijadikan lokasi uji nyali dan warga sudah pemirsa seperti yang saya tengah sudah gemeter. Memang tidak heran tempat ini dijadikan lokasi uji nyali dan warga pun menghimbau untuk boleh masuk tapi
Jangan berisik. Padahal ini baru sekitar jam 5 pemirsa. Tapi rasanya sudah tidak enak sekali pemirsa. Memang rumah susun ini benar-benar mencekam kalau saya yang rasakan. Dari hasil penelusuran yang lebih mendalam mengenai rusun di Bale Endah, aura negatif memanglah ada pada saat tim menginjakan kaki ke gedung tersebut. Bangunan setiap lantai kurang lebih sama, namun dengan jumlah kamar yang tidak diketahui. Rusun 4 lantai itu dibangun di atas tanah milik pemerintah Kabupaten Bandung. Namun, belum jelas apakah bangunan tersebut sudah dilimpahkan ke pemerintahan Provinsi Jawa Barat atau belum. Lantaran tidak terurus, kini sering dijadikan tempat uji nyali. Sosok mistis seperti pocong juga pernah dijumpai oleh peserta uji nyali yang konon saat itu sedang menjalani eksplorasi di malam hari. Setelah tim konon katanya melakukan eksplorasi mendalam terhadap rusun yang berada di Bale Endah Kabupaten Bandung, masih adakah gedung-gedung terbengkalai yang menyimpan misteri lainnya? Saksikan terus konon katanya untuk mengetahui lebih lanjut.